Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Allahumma alhina marusida umurina wa izna min suri anfusina wa min syati amalina. Sadaqallahul azim. Hadirin pemirsa YouTube yang dirahmati Allah dan para hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita Pak ingin melihat jauh mana kedudukan kita ini, makom kita ini di hadapan Allah, maka kita cek kepada diri kita sendiri, jauh mana kita ini sudah ada mau untuk memikirkan ini agama Allah, membantu agama Allah, menjunjung agama Allah, merasa khawatir akan kekurangan dalam amal agama, merasa takut, haud akan Allah. Inilah berarti itu pula yang Allah datangkan yang ada pada diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita muliakan ini agama Allah, junjung agama Allah, bantu agama Allah, Allah bantu kita. Kita junjung agama Allah, Allah junjung kita. Kita mengagungkan agama Allah, Allah agungkan kita. Tapi bila mana kita sudah menghina agama Allah, Allah pun akan menghinakan kita. Kalau kita sudah merendahkan agama Allah, maka Allah pun merendahkan kita. Kalau kita sudah meninggalkan agama Allah, maka Allah akan meninggalkan kita. Lagi bagaimana sikap kita ini kepada agama Allah? Karena agama ini suatu perkara yang besar. Agama ini suatu perkara yang begitu dimuliakan oleh Allah. Sehingga tidak ada perkara yang besar, perkara agama. Agama ini sampai Allah turunkan nabi-nabi untuk para agama, hadirin. Maka ketika Rasulullah dia didatangi oleh malaikat Jibril, maka Nabi baginda Islam berkata, "Ya Rasulullah, ya Jibril, mulia mana kamu dengan aku?" Maka Jibril katakan, "Ya mulia engkau ya Rasulullah. Karena aku diutus engkau untuk engkau. Aku didatangkan oleh Allah untuk engkau, untuk memberikan pelayanan engkau, untuk memberikan suatu bantuan pada engkau. Lalu mulia mana antara aku dengan agama Allah?" Maka Nabi kata, "Ya tentu agama Allah yang paling mulia. Tidak ada lebih yang mulia agama Allah. Sehingga Allah aku dihantar untuk agama Allah. Dan bukan hanya aku saja, maka sebuah nabi dihantar untuk bagaimana agama Allah ini wujud di muka bumi ini. Bagaimana agama Allah ini ada dalam setiap hati-hati manusia. Bagaimana agama Allah ini ada hidup di hati-hati manusia, diamalkan. Maka inilah perlunya kita ini memikirkan agama Allah. Bagaimana agama Allah ini lestari, diamalkan, disampaikan. Ini agama Allah ini amanah yang harus disampaikan, yang harus dimujakarahkan dan didakwahkan kepada setiap hamba-hamba Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Pak, hamba ini kita akui kita lemah. Tidak bisa apa-apa. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita dasarnya kita ini memang doib. Kita pernah penuh dengan kehinaan. Kita penuh dengan kelemahan. Hamba penuh dengan segala macam kekurangan, jahil. Inilah sifat hamba yang mana kita harus ditampilkan di hadapan Allah SWT. Maka ketika sujud, maka dahi kita yang mulia ini sujud di hadapan Allah untuk menghinakan diri kita. Hanya Allah yang besar, hanya Allah yang mulia, hanya Allah yang berkuasa. Selain Allah tidak bisa kuasa dan bisa apa-apa dan bukan apa-apa. Inilah maksud daripada kita dihantar oleh Allah ke dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Bila satu orang ini Pak ada yakin benar pada Allah, yakin sempurna pada Allah, maka satu orang ini Pak bisa menarik pertolongan Allah secara goibiyah. Secara goibiyah. Maka hasanah Allah ini terbuka Pak. Terbuka luas Pak. Bagi orang yang mengamalkan agama sempurna, bagi orang yang ada keyakinan sempurna pada Allah, bagi anak orang yang sebenarnya keyakinan yang benar pada Allah, punya amal yang baik, maka dia bisa menarik hasanah-hasanah Allah yang asih tersimpan dalam hasanahnya Allah. Dia akan bisa menarik dan bisa akan mendatangkan pertolongan Allah walaupun satu orang Pak. Kenapa dengan amalnya Pak? Bagaimana dulu para sahabat-sahabat Nabi dengan 2 rakaat sholat, dia minta pertolongan Pak. Datang apa yang dia hajatkan Pak. Datang apa yang dia minta diharapkan Pak. Yang dia minta hajat dia dikabulkan langsung Pak. Tidak ada satu perkara permohonan yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Pak. Kita ini Pak hidup di alam yang nampak. Alam-alam yang johir ini Pak. Maka kita ini banyak sekali yang kita terlena, tertipu oleh perkara yang nampak Pak. Pada semua ini ujian. Semua yang kita usahakan Pak nih, asbab yang kita usahakan nih, apa kita asbab pertanian kah, apa asbab kita sebagai pelayan kah, apakah kita sebagai pelaut daripada kita pergi ke ladang kah, semuanya Pak ujian Pak. Apakah kau meyakini usaha kamu yang mendatangkan suatu hasil? Apakah meyakini bahwa kamu ini berobat bisa menyembuhkan penyakit kamu dengan berobat? Bukan Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bersyariat, untuk asbab, untuk menguji kepada kita. Allah uji, apakah kau meyakini asbab itu? Apakah aku yang memberikan manfaat? Baik dia penyakitkah, baik dia rezekikah, baik dia segala macam perkara yang lain pun. Manusia la haula wala quwata. Usaha dia tidak akan memberikan suatu apapun bentuk Pak hasil, bukan. Lemah Pak, manusia ini tidak bisa apa-apa. Gerak pun kalau digerakkan sama Allah tidak bisa Pak. Gerak saja Pak tidak akan bisa gerak sedikit pun langkah kita, gerak daripada tangan kita. Bagaimana kita bisa ingin sesuatu tanpa ada kekuatan Allah Pak. Ngendi pun perlu digerakkan sama Allah, bicara pun perlu digerakkan sama Allah. Kuping mendengar pun perlu bantuan Allah untuk mendengar. Mata pun melihat perlu basarnya Allah bisa melihat. Berpikir pun perlu daripada akal kita untuk kita bisa melakukan suatu perkara yang bisa memikirkan daripada akal kita. Semuanya Pak membutuhkan Allah Pak. Tidak pas daripada kuasa Allah Pak dalam diri kita Pak. Maka kalau manusia itu mengenal dalam kehidupannya bahwa semua ini digerakkan sama Allah, gerak-geriknya, tidur, bangunnya, ngedip matanya, ya, semua diyakini Allah, semua diyakini semua atas kekuatan Allah, maka ini Pak manusia ini dia akan merasa bahwa dia tidak bisa apa-apa. Apapun yang terjadi kita serahkan pada Allah. Khalaqakum wa ma taf'alun. Manusia diciptakan, Allah juga menciptakan perbuatan kita pun. Perbuatan kita pun ini Allah juga yang semua atas perbuatan Allah. Perbuatan kita begini begitu, ya. Apakah kita akan berangkat besok atau tidak berangkat, ya? Apakah kita ini mau ada suatu rencana, ada suatu ikhtiar, itu pun semua ikhtiar pun dari Allah juga. Rencana pun yang dilakukan rencana Allah Subhanahu wa taala juga Pak. Jadi kita ini hamba Pak, benar-benar Pak, hamba ini tidak bisa apa-apa. Maka kalau kita meyakini kita bersama Allah, duduk kita bersama Allah, diri kita bersama Allah, tidur kita bersama Allah, maka disitulah Pak kita ini merasa kita ini memang sangat, kita ini akan merasakan keindahan hidup, akan merasa kenyematan hidup Pak, akan merasa kehidupan itu akan nyaman Pak, ya.
Kalau kita Pak meyakini bahwa ini semua dari Allah. Tapi kalau merasa ini perbuatan kita, ini merasa kelakuan kita, nah ini suatu perkara yang batil Pak. Ini perkara yang batil. Kita kali saya katakan tidak bisa buat apa-apa, ya, tidak bisa buat apa-apa. Jadi itu suatu perkara kebatilan. Yang makanya Pak, kalau kita ingin kita bermakrifat pada Allah, maka semua Pak kembalikan pada Allah. Enggak, kita nafikan semua apa yang sudah kita lakukan. Kita itiba apa yang kita lakukan ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Pak, ada orang datang pada kita membuat kita ini nyaman, menyenangkan pada kita, itu dari Allah. Kita balikan pada Allah. Ada orang pada kita mendatangkan kita susah, kita dijolimi sama dia, maka kita alhamdulillah ini pun dari Allah juga. Kalau kita rumah kita ini, keluarga kita ini penuh dengan macam-macam masalah, kesulitan, anak kita sakit, yang ini lagi datang lagi punya masalah, itu pun dari Allah juga. Jadi semakin banyak Bapak mendatang, semakin banyak Bapak menerima masalah dari Allah, Bapak sabar. Sebagai itulah hadirin dekatnya kita pada Allah. Tidak akan satu yang datang pada kita walaupun hanya duri, itu semuanya Pak akan katakan daripada rahmatnya Allah pada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini Pak bukan tempat tinggal kita. Kita ini suka tidak suka, kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada tempat kita Pak. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus sempurna dulu Pak. Kita tahu dulu kembali kita kepada Allah ini apa yang kita buat Pak, apa yang kita siapkan. Apa yang kita siapkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Karena kita ini Pak, kematian ini selalu mengintai kan. Kadang-kadang tidak ada pemberitahuan. Ya kita nggak tahu Pak kematian. Nah, enggak. Karena kematian itu datang secara tiba-tiba. Dan orang itu mati bagaimana ahwal hari-harinya Pak. Kalau hari-harinya dia senantiasa sama Allah, mentaati perintah Allah, selalu dia sujud pada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah, baca Quran, tahajud, zikir. Maka ketika mati pun dia sedang baca Quran, mungkin sedang zikir, mungkin sedang puja Allah. Jadi orang mati bagaimana hari-harinya. Tapi kalau hari-harinya Pak dia ini senantiasa dia lupa sama Allah, hari-harinya dia selalu meninggalkan perintah Allah, hari-harinya selalu dia melanggar perintah Allah, maka matinya pun maka sama seperti itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak tahu kematian kita, kapankah kita datang kematian, kapankah kita di akhir hujung kita. Karena amal itu Pak yang Allah bilang ketika akhir amal kita, amal kita baik atau buruk, itu Pak daripada hasilnya, daripada hasil atau gugurnya amal kita. Kalau hasilnya Pak kita di akhir kita setelah taat pada Allah, maka itulah kunci keberhasilan. Waktu kita akhir hayat kita ini sedang melaksanakan suatu perintah Allah, maka itulah awal kita kesuksesan. Tapi akhir hayat kita dalam keadaan kita lalai pada Allah, waktu kita sedang meninggalkan perintah Allah, maka itulah awal daripada kerugian kita, awal daripada kehancuran kita. Untuk inilah hadirin kita senantiasa selalu merasa kita ini hamba Allah.